Di sini pemakai undangan. Juga atas tanggapan penuntut umum bahwa selanjutnya BPBD Kabupaten Sidoarjo menunjuk membuat surat menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum di atas masih unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan itu. Menimbang bahwa telah melaksanakan fakta hukum di atas, fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 2 sebagai kepala susuk bagian umum dan kepegawaian. Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan harapan masyarakat Indonesia yang menghendaki Indonesia bebas. Tidak terima kopi untuk pasal 5 ayat 1 untuk pasal 64 ayat 1 KUHP dan undang-undang bersalah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Bahwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan Jalan Pintu Barat 685D Metro Estate Sultan Hatta Bandung Selatan. Memang bahwa penyidikan dakwaannya menunggu yang mengajukan saksi-saksi. Ya, hari ini yang perkara pertama putusan terdakwa Siskawati berdasarkan tuntutan kami memang di bawah tadi memang sesuai aturan, tapi kita masih bikin dulu walaupun memang sebagian besar fakta hukum, fakta persidangan di dalam tuntutan kami hampir semuanya diambil seperti itu. Kalau untuk putusannya Pak Ari memang terkait perbedaan yang mendasar di uang pengganti, ya kan? Kami menilai dari sisi bahwa uang yang sudah dilakukan pemotongan itu mas uang hasil kejahatan, ya kan? Terkait penggunaannya itu memang atas perintahnya Pak Ari, jadi kita anggap semua itu tanggung jawab Pak Ari, ya kan? Untuk kepentingan yang tadi kegiatan dasar seperti hal seperti itu. Jadi ada perbedaan, makanya kami akan berpikir lebih dahulu apakah akan banding terhadap PP atau tidak. Terkait dengan putusan yang memberikan pertimbangan tadi surat internal dari saja beberapa bidang dan juga sekretaris kabar. Ya. Itu kita akan pertimbangkan kembali seperti apa. Karena di fakta sidang pun semua saksi agak berbeda-beda ya keterangannya ya. Pada saat saksi kepala bidang mereka mengatakan kami tidak tahu, ya kan? Nanti kita akan mendalami di sidangnya Pak Bupati. Sejauh mana pengetahuan mereka masing-masing. Soal peran para terdakwa ini sebenarnya bagaimana? Kalau peran terdakwa kan tadi kalau kita sudah jelas kan, kalau ini masih 2 lah. Tapi kan disebut hakim baru 3. Enggak, hakim nggak ada 3, banyak hakim sebut kan gitu kan, tapi kan tidak secara kan hakim hanya menilai berdasarkan tuntutan kami, bersama-sama dengan siapa di tuntutan kami kan, unsur bersama-sama kami kan dituntutnya dengan Pak Bupati juga, tapi secara gamblang apa belum, jadi kita belum tahu. Berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa penerimaan insentif pengumpulan pada cairan tersebut diterima masing-masing pegawai melalui transfer ke rekening dari tetap ditahan, menyatakan barang bukti 1 sampai dengan 268 sama dengan tuntutan penuntut umum. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara jumlah Rp7.500 yang diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari ini.
Oh ya? Iya. Pertama tadi majelis sudah mengurus dengan ini saya juga dengar bersama usia 5 tahun, kemudian ada denda juga. Kami juga tadi hubungan dengan terdakwa untuk menyatakan pikir-pikir. Maka ada waktu 7 hari kita untuk mengambil sikap, juga pihak jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan pikir. Tentu kita bisa menerima dari proses persidangan yang luar biasa ini dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bersama bahwa keinginan untuk mendapatkan clean government itu memang harus bukan hanya produk hukum tapi juga perilaku hukum. Itu yang penting karena apa? Karena melihat adanya potongan atau bukan potongan ya insentif kemudian dikembalikan itu harus ada produk hukum sehingga itu menjadi tidak bias. Itu kalau orang sudah kan bukan itu harta atau keuangan itu kan bukan keuangan negara, tapi bagian aturan di tindak pidana korupsi itu memang bagian ada unsur meminta, kemudian memotong, kemudian hal yang sifatnya itu menjadi belum ada kepastian menurut saya. Maka disitulah nanti memang kalau itu diperlukan siapa yang harus konsultasi, apakah Kemendagri atau Kemenko Keuangan, kan apa yang di lapangan itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditunjang oleh dari kekuatan yang ada. Nah kalau itu kemudian dibiarkan terus berlaku, tentu menjadi satu tanda kutip ini menjadi pasar bermain. Ketika ada kepentingan politik, kepentingan yang sifatnya itu urgent, itu menjadi santapan, menjadi target. Jadi salah satu pertimbangannya tadi perbedaan UP-nya. Kalau UP kan berdasarkan tadi kan dari 7,1 kan dibutuhkan menjadi 2,7. Itu kan dengan pertimbangan yang sudah dibelanjakan, tidak dinikmati bersama, tidak dihitung. Tapi yang tidak bisa ditanggungjawabkan seperti ke ulama, ke nama itu kan itu beliau selaku kadis yang ditanggung jawab. Nah itu nanti tentu itu kita hubungan kan bagaimana. Oh kalau kita kemudian ini sudah opsi yang menurut saya terbaik, mungkin kita bisa memahami. Saya juga mudah-mudahan itu juga bisa memahami itu kan, sehingga clear kan itu.